Kang. Wah, saya sangat penasaran sekali sahabat, ada rumah satu-satunya tuh. Mungkin ini bisa dibilang terpencil sahabat. Assalamualaikum. Makan, Pak. Ayo Bu, ngiring amengan Bu kali Bu. Ada teteh ngiring amengan. Sahabat, ibu lagi emak. Pak, ngiring amengan. Malu atuh, Pak. Ayo Bu, hias Bu. Pak malu atuh, Pak. Lagi ngabur. Tahu kudu usaha. Sama kudu. Iya tuh nuju panen Umi. Oh, di dia mah nganggo ATM kenehnya. Oh. Dan kini namanya di pucung nya minyak. Pocong. Ai kapur dipotong nama ada di kieu. Heeh. Dilebetkeun kana karung, ai kapung mah dibeungkeut. Berarti ieu mah lebetna kampung naon Mi namina Mi? Ya dia. Kampung Cirawang. Cirawang. Di sana mah masih Gunung Sari ya Mi nya. Ada garis desa di sini sahabat tuh ya. Aduh. Teteh SMP apa SMA? SMP. SMP di mana SMP? Di atas. Oh, SMP apa namanya? SMP IT Darul Rahman. Oh, kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oh. Bentar lagi SMA ya. Insya Allah sahabatnya. Di sini pemandangannya Masya Allah. Aduh, assalamualaikum Mbak. Nama? Aduh, abdi teh hitung jauh-jauh. Bapak itu nuju naon Pak? Panen. Iya nuju naon. Oh, panen Bapak teh. Oh. Sabaraha ini Pak per kilo Pak buncis Pak? Ayeuna Nuhun. 13. 13.000. Ya. Weh. Motor habis mau 500. Atuh keren Mbak, 13.000 mah Pak. Keur bilang 500. Mantap 13.000 mah Pak. Jangan dipilihan bareng bapaknya anu iya. Oh iya nu awon Pak. Oh jadi sahabat nih ya. Sebelum sebelum dikepak sahabat ya. Jadi dipilihin dulu nih. Ada yang kualitasnya agak jelek dan bagus. Kalau yang udah bagus mah di sana sahabat ya. Dipisah seperti itu. Kalau yang kurang bagus seperti ini sahabat nih. Kecil-kecil melengkung seperti ini ya kurang bagus ini Pak ya kualitasnya Pak ya. Di mana paling mana ke bawah Pak? Paling di Oh depan. Oh iya Pak. sawah. Oh di sawah. Mantap Pak. Saya pikir lumayan pemain mahal Pak. Biasanya memang sasi halodomar ada iya banyak panos Pak. Coboran Mbak. Tapi caket dan berarti wangan bapaknya bornanya. Oh daerah Gerbitung mah Pak tos tiasa ngabawan. Sawah gegara ring pisan. Di mana? Di Gerbitung Pak. Oh, sawahan. Geger Bitung. Oh. Biasana mun banjir buncis murah teh di daerah pesawahan. Bisa apa Mi jalan-jalan di mana? Ke kampung-kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah nih sahabat, pada kesempatan kali ini saya bisa aprak-aprakan lagi sahabat ya ke
perkampungan atau pedesaan ya, untuk meliput suasana pedesaan ya sahabatnya. Dan meskipun ini agak-agak blindeng suara saya sahabatnya, karena ya keserang juga flu batuk nih sahabat, jadi ya mohon maaf sekali agak suaranya agak mendengung sahabatnya. Oke sahabat, ikutin terus ya perjalanan kami dan tonton videonya sampai selesai. Nah sahabat, kalau di kampung ini saya melihat ya aliran sungainya masih cukup besar, sehingga para petani pun tidak terlalu khawatir untuk mengaliri pesawahan atau perkebunannya, karena debit air sungai di sini masih cukup lumayan besar sahabat. Dan di atasnya juga tuh ya saya melihat memang di sini padinya sudah mulai menguning, dan kalau ke sebelah sananya juga sahabat ya ada yang sudah dipanen sahabat gitu. Oh ternyata di sini ada 2 jembatan sahabatnya, dan ini jembatan kedua penghubung antar kampung sahabat ya. Dan di atasnya itu banyak perkampungan sahabat, dan kalau tidak salah ini nama kampungnya Kampung Barpey, Kampung Barpey, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur sahabat ya. Takutnya ada teman-teman yang bertanya nih, ini kenapa ya Kang, apa namanya, ada di tengah-tengah padi itu ada seperti benang dan plastik itu. Nah itu saya jelaskan ke sahabat semua adalah salah satu alat tradisional yang dibikin oleh warga ya sahabat, untuk mengusir burung sahabatnya, dengan cara ditarik-tarik ya dari saung seperti itu tuh sahabat ya. Jadi ya mungkin salah satu fungsinya untuk mengusir burung sahabat. Dan sama juga tuh ke sebelah atasnya sahabatnya banyak karung-karung tuh sahabat, di tali seperti itu dan dibikin apa namanya, pakai bambu ya yang panjang seperti itu. Sama juga sahabat, itu fungsinya untuk mengusir burung sahabat. Oke, kalau ke sebelah kanan sahabatnya saya melihat di sini banyak sekali, bukan banyak sahabatnya, ada beberapa saung unik sahabatnya di atas batu sahabat, saungnya ya di atas batu sahabat. Bentar, kurang jelas kalau dari sebelah sini sahabat. Nah kalau dari sebelah sini sahabatnya kelihatan tuh jelas sekali ya, dari sini banyak saung-saung di atas batu sahabat. Keren ini mah ya. Jadi saya sangat penasaran sekali sahabat, jadi pengen ke sana tuh. Kita gaskan sahabatnya ke sana ya, jalan-jalan, karena ke sana juga tuh masih banyak tuh sahabatnya, apa namanya, pesawahan-pesawahan sampai ke ujung, ke pinggir hutan sana sahabat gitu. Keren ih. Rap Kang. Wah, Sisik. aduh, Kurang nih Kang. Lumayan. kemana itu ah? Pabrik. Oh ke pabrik? Oh di luar mah ayah pabrik ah? Oh, ngiring amungan cina jalan-jalan ke dia ah? Oke, ini Sriwangi Kang ya? Aster. Oh, Aster ya. Lebih deh. Lumayan sih. masuk gigi Kang. Coba deh. Oke, tahan dulu. Masuk gigi nak. Setelah masuk sini. Dik. Jadi. Ya, sip. Aduh.
hanya Banjir kan. banjir kemarin. Nah itu sahabat salah satu motor pengangkut segala macam ya sahabat. Kalau di kampung saya itu namanya grandongnya Kang Den. Hah? Ada yang nyebut namanya grandong, ada juga yang namanya engkrek sahabat ya. Jadi itu sudah didesain sekian rupa sahabat sehingga bisa mengangkut beban-beban di atas ya 1 sampai 2 kintal lebih sahabat gitu. Dan jadi contohnya seperti tadi sahabat itu mengangkut apa tadi? Sereh ya? Sereh wangi sahabat. Nah sahabat, saya akan menuju ke saung yang ada di apa itu namanya? Di atas batu itu sahabat. Saya sangat penasaran sekali ya. Kenapa? Karena kalau menurut saya ini saungnya sangat unik sahabat ya. Beda kayak di tempat-tempat lain sahabat. Itu biasanya kan ya kalau saung di tengah-tengah sawah gitu kan ya, di tanahnya. Tapi kalau di sini saya melihat beda sekali sahabat. Tuh, saungnya ada di atas batu. Dan aliran sungainya di sini sahabatnya tuh masih deras sahabat ya, meskipun ini kemarau sudah memasuki 5 bulan sahabat ya, 5 bulan lebih ini sahabat. Tapi di sini aliran sungainya masih besar dan ya ini debit airnya besar seperti ini karena memang di atas itu masih hutan sahabat ya. Jadi keasrian alamnya masih terjaga sehingga debit air yang menuju ke perkampungan atau pedesaan pun ya masih besar seperti ini sahabat. Dan itulah gunanya ya kalau ada hutan gitu kan yang dirusak. Jadi jangan salahkan hutan kalau tidak ada air. Kalau hutannya dirusak ya debit air dari hutan ke pedesaan pun pasti berkurang sahabat. Itulah pentingnya kita harus menjaga ekosistem sahabat. Oke, saya sekarang lagi berjalan di pematang sawah sahabat ya, untuk mengajak sahabat semua berjalan-jalan secara virtual untuk menikmati suasana-suasana pedesaan di perkampungan sahabat. Itu dan contohnya ya seperti inilah sahabat ya. Suasananya sejuk, asri, tentram dan damai sahabat kalau di perkampungan. Paur mau aja nah ya, kata teman saya sahabat ya, saungnya teuing Kang Den ngajungkal palingnya berenang. Asli ieu mah. Tapi orang tuh penasaran gitu. Oh ya, sahabat tuh ya. Di atas batu seperti ini sahabat. Aduh. Tadi di jalan aja wah kuat juga nanti. Wah, sahabat ya, tuh rata-rata di sini sahabat saungnya ini, aduh, ada di atas batu sahabat ya. Ini yang pertama saya injak sahabat, dan ini yang kedua di depan saya tuh ya. Dan ke sana juga sama sahabat, ke sebelah sana juga sama tuh di atas batu sahabat ya. Keren ini mas sahabat, Insya Allah. Oke sahabat, kita akan lanjutkan kali perjalanan kita ya, untuk menuju rumah sahabat ya. Untuk menuju rumah satu-satunya yang ada di sana sahabat tuh ya.
Saya sangat penasaran sekali sahabat, ada rumah satu-satunya tuh. Mungkin ini bisa dibilang terpencil sahabat ya. Rumahnya jauh dari rumah-rumah warga yang lainnya sahabat. Nah saya akan ke sana sahabat ya, akan bersilaturahmi. Jadi ikutin terus ya perjalanannya dan tonton videonya sampai selesai. Mami, wih. Ayo Mi, ayo. Wah, di sini airnya masih sangat besar sahabat ya tuh. Masih gede airnya sahabat. Ini alhamdulillah ya. Meskipun kemarau di sini agak panjang sekarang ini ya. Dan ini mungkin salah satu irigasi air yang digunakan para masyarakat di sini untuk mengaliri pesawahan-pesawahan yang ada di sini sahabat. Nah, dan inilah sungai besarnya sahabat ya, dan ini bendungan sahabat, bendungannya inilah air sungai besarnya sahabat tuh, jernih sekali sahabat ya, jernih sekali di sini airnya, di situ ke hilir sahabat tuh ya. Waduh sahabat, di sini pemandangannya ya sangat indah sekali, sangat sejuk sekali sahabat ya. Aduh, angin semliwir di sini sahabatnya. Indah banget ya Allah ya Rob. Nah sahabat, dan saya akan menuju ke rumah yang satu di sana sahabat tuh ya. Rumahnya terpencil sahabat, jauh dari tetangga yang lainnya, dan kita akan ke sana ya, bersilaturahmi sahabat ya. Oke sahabat, kita akan lanjutkan perjalanan lagi untuk menuju rumah terpencil yang ada di sana sahabat. Aduh ya Allah, dan di sini rata-rata sahabat ya, padinya sudah mulai masa panen sahabat. Sudah mulai masa panen. Saya juga belum tahu ini ya, nama kampungnya kampung apa. Cuman yang pasti ini masih di sekitaran Kabupaten Cianjur sahabat. Wah, ada banyak bocil sini ya. Lagi musim layangan sahabat kalau di tempat saya ya. Nggak tahu nih kalau di sahabat semua, di perkampungan sahabat semua apa sama lagi musim kemarau. Dan kalau jam segini rata-rata petani belum pulang ya sahabat ya. Ini baru jam 12 ya. Mungkin para petani di sini masih menunggu lahan padinya, karena kalau tidak ditunggu sahabat, banyak burung ya, burung emprit yang memakan padi-padi yang sudah mulai menguning sahabat. Perjalanannya indah sekali sahabat. Ya Allah, indah pisan sahabat. Nah di sini saya melihat banyak sekali sahabat batu-batu besar seperti itu tuh sahabat ya. Dari belakang pula sahabat ya, dari belakang tadi saya jalan, memang masih banyak sahabat batu-batu besar yang saya lewati, karena ya mungkin di dekat aliran sungai di sini sahabat. Tuh, sampai ke sana ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk menyusuri rumah yang ada di atas sana sahabat. Kemana iya jalanannya kali umurnya? Kemana jalan ada?
Sahabat ya. Ini ekstrim nih jalannya Bang Goy. Aduh. Untung pakai sepatu ya. Balik di bahaya ya mah ya. Rumahnya ada di atas sahabat tuh ya. Ini jauh dari tetangga ini sahabat. Aduh. Gak apa-apa lah, kita akan bersilaturahmi sahabat ya. Salah jalan Den. Insya Allah. Mana ya? Saya bingung sahabatnya. Hah? Awas lah bu. Pas Spiderman. Aduh sahabat, maaf sekali ya. Ini suaranya agak bindeng sahabat saya ini. Karena lagi meriang nih sahabat. Tuh sahabat, tadi saya dari sana sahabat ya. Dari sana jalan menuju ke sini sahabat. Dan memang di sini rata-rata mungkin kalau ke atas sawahnya pemandangannya sawah terasiring sahabat ya. Dan di sana juga ada perkampungan gede sahabat. Tapi saya pengen ke sini nih. Soalnya penasaran sekali sahabat, ada rumah di sini nih. Di belakang saya ya. Satu-satunya lagi rumahnya sahabat. Jauh dari tetangga. Kadieu deh. Anjir. Ini jalan. Babu wassalam. Perjuangan sahabat ya. Saya juga nggak tahu ini apa jalan alternatif. Apa memang aduh masih ada jalan lain sahabat. Gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita asuk-asukan ini ya. Kita gaskan sahabat. Penasaran saya. Aduh. Wah, di sini sungainya sahabat gede sekali ya. Saya melewati jembatan ini. Aduh. Assalamualaikum. Mi ngiring amangan. Aduh. Tiga gerbitung Umi. Nembe iya cita asa mencil kia bumi ibu ya. Oh. Masya Allah. Assalamualaikum. Aduh, ada damang. Alah. Gini jalan-jalan ka dia. Ada damang. Sadayana. Aduh, Masya Allah. Betul geger bitung teh nuju iya biasa ngonten. Kalau resah sih tadi teh ninggal teh ditu teh. Aya bumi hiji mencil di dia. Gitu. Teteh mah asli di dia nya. Sanes, asli orang sini. Bapakna mah asli dia mah. Oh. Abdi mah di ditu ti Ciwalahir. Ciwalahir. Jalan ka dia ibu. Ieu gogogna bager bu. Bager. Tuh ya sahabat tenan naon. Sahabat, saya sudah sampai ini di rumah terujung kampung naon itu namanya teh? Kampung Baru Rape. Baru Rapei. Nah, sahabat, saya berada di kampung Baru Rapei ya. Jadi ini posisi rumahnya paling ujung, sahabat ya. Paling ujung, ini paling terakhir. Dan kayaknya tidak ada rumah lagi ke atas ayah. Jadi mata ada buminya. Ngukur ya nya. Masya Allah, sahabat ya. Dan di sini saya melihat ada kandang kambing, sahabat ya. Kandang kambing tapi ini kosong sahabatnya. Nah ini sahabat tuh, batunya besar sekali ya. Kayaknya sampai ke pegunungan sana masih banyak batu-batu besar sahabat. Jadi kalau ke sana sahabat ya, kalau ke sana tuh kayaknya ini sudah mentok sahabat ya, tidak ada rumah lagi. Dan ke sana sudah mulai hutan sahabat, sudah mulai hutan. Dan memang posisi rumah ini terujung ya Pak,
yang ada di Kampung Baru Rapeing ini ya. Itu tempatnya paling ujung sahabat. Tapi di sini kayaknya airnya normal ya sahabat ya. Agak ledeg lah cek orang Sunda mah. Dan bisa teman-teman lihat sendiri nih. Dari rumah terpencil ini sahabat, kita bisa melihat pemandangannya langsung ke sana. Ke pesawan ke sana sahabat ya. Keren sekali nih sahabat. Dan di bawahnya juga nih kolam punya si ibu nih ya. Ada kolam juga sahabat. Kalau ke sana udah pesawahan, udah perkampungan yang lainnya sahabat ya. Jadi memang di sini posisinya cukup lumayan jauh dari kampung ini, dari rumah ini ke tetangga yang lainnya sahabat, sangat jauh. Jadi teteh dari sini mah ke warung juga jauh ya. Jadi kayaknya kalau belanja harus stok ya 1 bulanan ya tehnya. Aduh. Insyaallah. Tapi enakeun teh mending manjil kieu nya. Henteu ganeng ieu. Damai, tentram gitu teh. Insyaallah. Waduh, sahabat ya, dan memang meskipun apa namanya ini rumahnya agak jauh dari tetangga dan memang cukup terpencil juga sahabat, tapi kalau misalkan hidup di sini bikin betah sahabat. Karena apa ya, pemandangannya ke sawah gitu kan, sawah-sawah teras siring, dan di sebelah kiri itu sungai sahabat. Dan saya tadi jalan dari bawah sana tuh ya, dari bawah sana naik ke sini sahabat ya. Nah sahabat, jadi kalau di perkampungan atau pedesaan seperti ini, jadi biasanya ibu-ibu itu sangat rajin untuk menanam segala jenis sayuran sahabat. Contohnya nih yang ada di depan saya ini ya, menanam apa namanya tomat sahabat ya. Ada tomat dan di situ adalah walusium sampai ngerambat ke atas ke sana ke batu besar sahabat ya. Gitu. Dan ini singkong sahabat, ya cocok sekali untuk apa namanya dibikin lalaban. Sambal apa kan ngeliwat enak sahabatnya. Tuh, si ibu ini sangat rajin sekali sahabatnya. Ada bawang daun juga, tuh ada terong. Jadi ya untuk apa namanya memanfaatkan lahan gitu kan, daripada apa namanya ditumbuhi rumput, dan yang ditanami sayuran seperti ini. Yang ini salah satu ya mungkin bisa mengurangi pengeluaran apa namanya membeli sayuran sahabat ya gitu. Jadi keren lah gitu ya. Jadi kalau di perkampungan mah kalau lalaban-lalaban seperti ini tidak usah beli ya sahabat ya. Ya cukup menanam seperti ini ya, bisa mulai dimakan nantinya kalau udah siap buat ngeliwat sahabat. Oke, kita akan lanjut lagi ke sini sahabat ya. Adem dia mah bu. Sapu mereka aja oke. Alaunan. Terus si mama di sini menanam ini ya, apa tomatnya. Iya. Wah mantap ya. Tomat, cabe, Tomat, cabai rawit. Ini waluhnya punya. Tuh waluh. Oh gitu bu. Oh. Ya waluh sa ageng kete. Rausun kamu dilibat teh. Kamu lalap. Dan alhamdulillah sahabat ya, dan inilah suasana pedesaan atau perkampungan, dan ini rumah terujung atau terpencil ya sahabat ya, jauh dari tetangga sahabat. Jadi rumah ini memang posisinya jauh sekali dari tetangga ya. Jadi kalau mau ke warung pun di sini kata si ibu jauh sahabat ya, harus ke sana sahabat tuh ya. Harus ke sana sahabat. Semoga
semoga ini bisa mewakili ya untuk teman-teman semua yang mungkin rindu akan kampung halamannya sahabat ya. Ayo atuh gaskeun deui. Jadi itu anaknya si ibu sahabatnya. Nah, si ibu sedang berkunjung ke sini ya, melihat orang tuanya. Itu sedang melihat orang tuanya. Alhamdulillah ya. Sahabat, semoga video ini bisa mewakili ya untuk teman-teman semua yang mungkin rindu akan kampung halamannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah like, komen, dan subscribe di channel vlog Kampung Basisian. Semoga kebaikan teman-teman semua bisa diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dede Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.